Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Dapur Jahit tentunya. Cukup lama ya saya tidak upload video. Kayaknya udah lama banget ya. Kurang lebih ada 3 sampai 4 bulanan ya. Itu karena ada sedikit masalah di channel YouTube saya, dan masalahnya adalah ini. Jadi saya selama ini nunggu ini nggak datang-datang. Ini adalah pin dari Google AdSense yang saya tunggu-tunggu dan sempat terkendala beberapa bulan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berada di tangan saya. Karena tanpa pin dari Google AdSense ini, channel YouTube saya itu tidak akan bisa berkembang, dan tentu saja saya juga akan berhenti di tengah jalan nanti ya. Oke, di video kali ini saya akan kembali berbagi resep. Kali ini saya akan kembali berbagi resep ini ya, resep baru yang barusan saya dapat. Ini bocoran resep untuk membuat mie yang kenyal dan super kenyal tanpa telur ya. Dan resep rahasia yang akan saya bagikan adalah ini. Ini yang satu adalah baking powder, dan satunya lagi adalah natrium benzoat. Nanti kedua bahan ini akan kita campur untuk membuat adonan mie basah supaya mie-nya kenyal dan elastis ya. Oke, bagaimana caranya ataupun tutorialnya, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video selengkapnya. Let's go. Ini sudah saya siapkan tepung protein tinggi 2 kilo ya, 2 kilo protein tinggi ya. Ini saya pakai merek Hikari biru ya, bisa pakai segitiga biru ataupun cakra kembar juga bisa, tapi yang paling bagus selama saya coba beberapa tepung, alhamdulillah ini yang paling pas dan paling memuaskan hasilnya ya. Karena ini ada istilahnya logonya tepung khusus mie ya, dari di karungnya itu seperti ini. Ini penampakannya tepungnya, bukan endor ini ya, cuma sekedar konfirmasi biar lebih jelas. Ini ada tulisannya tepung terigu khusus mie ya. Ini sudah lama saya pakai ini dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan bahan selanjutnya ada air hangat ataupun air matang ya, 700 ml untuk 2 kilo tepung. Selanjutnya ada sodaki, terus ada baking powder, dan yang bahan terakhir adalah natrium benzoat ya. Untuk sodakinya kita taruh 1 sendok teh aja untuk 1 kilo tepung, jadi ini 2 kilo kita taruh 2 sendok teh ya. Dan bahan selanjutnya yaitu baking powder ya. Baking powder kita taruh setengah sendok teh aja untuk 2 kilo tepung. Terus untuk natrium benzoatnya sepucuk sendok teh aja ya untuk 2 kilo tepung. Jangan kebanyakan, nanti minyak bantat ataupun keras ya. Jadi sepucuk sendok teh aja untuk benzoatnya ya. Dan ini menu baru dari saya ya. Alhamdulillah semenjak pakai benzoat, minyak jadi semakin kenyal dan tambah enak ya. Kita aduk-aduk sebentar dan langsung kita menuju ke proses pengadonan ataupun membuat adonan mie ya. Kita taruh, kita bikin lubang di tengahnya, di bagian tepungnya. Terus kita taruh larutan sodaki dan benzoatnya tadi, kita taruh sedikit demi sedikit. Terus kita aduk-aduk pakai tangan, jangan lupa cuci tangan dulu ya, cuci tangan biar bersih. Kita tambahkan airnya, kita tuang semuanya, kita aduk-aduk, kita ratakan sampai air dan tepung menyatu dan adonannya rata seperti ini. Cara mengaduknya ya, jadi diaduk-aduk aja seperti ini, jangan ditekan-tekan ya, sampai semua tepung terkena larutan. Jadi baru nanti kita menuju ke proses penggilingan seperti ini. Untuk mengeceknya ya, kepal-kepal seperti ini, kalau kita kepal udah kalis berarti adonannya sudah siap kita giling. Oke, langsung saja kita menuju ke proses penggilingan ataupun membuat lempengan dulu ya. Kita taruh di meja mesin.
Oke, selanjutnya kita menuju ke proses pembuat lempengan ataupun kita masuk ke proses penghimpitan ya. Seperti ini caranya. Kita taruh adonan secukupnya aja, kita buat lempengan yang pertama seperti ini ya. Dan sebelum kita hidupkan mesin, terlebih dahulu kita setel dulu ya mesinnya. Kita putar baut yang warna hitam ini ke arah kanan, kita mentokkan ke arah kanan dulu, baru kita putar ke kiri 3 kali putaran ataupun 300 derajat ya, 100 derajat 3 kali ya. Lalu kita hidupkan mesin dan kita bikin lempengan yang pertama ya, seperti ini. Kita tekan-tekan supaya adonannya bisa masuk ke roda penghimpit ya. Kita ulang sampai lempengannya benar-benar jadi ini ya. Kalau yang pertama masih putus-putus, yang kedua juga masih putus-putus, kita lipat lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya nanti sampai menemukan hasil lempengan yang utuh ya dan nggak putus-putus lagi. Oke, dan setelah lempengannya jadi dan udah jadi lembaran nggak putus-putus, kita masukkan ke mesin lagi sambil kita masukkan sisa adonannya, karena tadi baru bikin lempengan, adonannya belum masuk semua ya. Kita masukkan adonannya seperti ini, terus kita hidupkan mesin sambil kita taruh adonan ataupun sisa adonan yang tersisa sampai selesai ya, seperti ini ya. Dan di tahap ini lempengannya jangan dilipat ya, ini jangan dilipat ya, cukup kita masukkan ujungnya, langsung kita masukkan sisa adonannya sampai selesai. Seperti ini caranya ya. Jadi kita ambil ujungnya, terus kita masukkan ke mesin, terus kita taburkan sisa adonannya di atas lempengan seperti ini, terus kita hidupkan mesin sambil terus kita taruh sisa adonannya di atas lempengan sampai semua sisa adonannya habis menjadi lempengan ya. Kita lakukan sampai selesai, sampai sisa adonannya habis ya. Dan ketika sudah selesai, udah masuk semua adonannya menjadi satu lempengan, baru nanti kita menuju ke proses pelipatan ya. Kita lipat jadi dua ya, lipat jadi dua, kita ambil ujung sama ujung kita ambil dan kita masukkan kedua ujung lempengan ke mesin ya. Kedua ujungnya kita masukkan ke mesin. Seperti ini caranya ya. Kita ambil kedua ujungnya lalu kita satukan, terus kita masukkan kedua ujung ini ke mesin dan kita hidupkan mesinnya ya. Pokoknya kita lipat, kita ulang-ulang ya seperti ini sampai menemukan adonan yang benar-benar kalis dan elastis ya, sampai bercak-bercak tepungnya nggak kelihatan lagi, udah menyatu menjadi lempengan yang kalis dan elastis ya. Itu minimal untuk satu kali lempengan itu, kalau bikin mie supaya minyak kenyal dan elastis itu harus minimal itu 5 kali lipatan ya. Kalau saya biasanya itu 5 kali sampai 6 kali lipatan baru bisa dicetak ataupun dipotong menjadi mie basah ya. Sebetulnya 3 kali lipatan pun sudah bisa dicetak jadi mie, tapi nanti minyak kurang kenyal ataupun nanti kalau direbus minyak gampang blober biasanya ya kalau kurang lipatan ya. Makanya harus maksimal ya, minimal itu 5 kali lipatan baru bisa menemukan hasil mie yang kenyal dan elastis ya. Dan untuk pelipatan, dalam proses pelipatan kita bisa mengoplos ya, kita tukar-tukar ya. Sebenarnya dari yang pertama tadi kan kita ambil kedua ujungnya, nanti di pelipatan yang kedua kita bisa ambil pas lipatannya ya. Jadi kita tetap kita lipat jadi dua, setelah itu kita ambil, kalau yang tadi kan kita ambil kedua ujungnya, terus yang selanjutnya bisa kita ambil pas lipatannya yang kita masukkan ke mesin ya. Jadi kalau ditukar-tukar, dioplos-oplos itu lebih bagus dan lebih cepat kalis ya adonannya ya. Oke, seperti ini caranya. Kita lipat jadi dua, terus kita ambil pas lipatannya seperti ini, baru kita masukkan ke mesin seperti ini dan kita lempengkan lagi ya. Dan ini
lempengan yang terakhir ya, ini tadi saya singkat ya karena biar durasinya nggak terlalu panjang ya, karena ini kalau sampai divideokan full ini 1 jam ini ya, baru kayaknya terlalu lama durasinya ya. 1 jam itu kalau sampai selesai semuanya di video. Jadi saya singkat aja nih, ini lempengan yang terakhir ini ya, yang keenam. Dan untuk lempengan yang terakhir ini sudah selesai, baru kita masuk ke lipatan terakhir sebelum dicetak menjadi mie. Ini tetap kita lipat lagi, tapi dengan satu cara lagi, yaitu kita taburin tepung kanji di kedua sisi luarnya ya. Ya, di kedua sisi lipatan bagian luarnya aja, jangan di bagian dalamnya ya. Kita taruh aci ataupun tepung kanji secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan nanti mie nya akan gampang keruh airnya ketika kita rebus di panci ya. Kita taruh di kedua sisi lipatan yang seperti ini, bolak-balik. Terus nanti kita akan masuk ke lipatan terakhir sebelum kita jadikan lempengan untuk menuju ke proses pemotongan ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke pelipatan yang terakhir ini ya. Kita ambil pas lipatannya, kita masukkan ke mesin seperti ini caranya. Kita hidupkan mesin, dan ini lipatan yang terakhir ya, lipatan yang ketujuh ataupun yang terakhir ya, karena setelah ini baru kita nanti akan menuju ke pelempengan terakhir sebelum kita potong menjadi mie ya. Dan setelah pelipatan terakhir selesai, kita langsung menuju ke proses berikutnya, yaitu membuat lempengan sebelum kita cetak menjadi mie ya. Caranya kita setel dulu ketebalan dan ketipisannya, kita putar mentok ke kanan, lalu kita buka 2 kali ke kiri, seperti ini caranya ya. Kita tukar antara ibu jari bertukar dengan jari petunjuk seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju ke proses pelempengan terakhir sebelum kita cetak menjadi mie ya. Kita masukkan ke mesin dan langsung kita hidupkan mesin. Kita lakukan seperti ini sampai selesai ya, sampai semua lempengan masuk. Dan setelah ini baru kita akan masuk ke proses terakhir, yaitu proses pemotongan atau pencetakan menjadi mie ya. Dan sebelum kita menuju ke proses pemotongan, terlebih dahulu kita taburin aci lagi atau tepung kanji lagi. Lempengan yang sudah jadi ini di proses ini kita lakukan merata ya, jadi kita taburkan bolak-balik ataupun kedua sisi lempengan ini dengan aci, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja, karena kalau terlalu banyak nanti mie nya juga akan airnya akan gampang keruh waktu kita rebus di panci ya. Ini fungsinya supaya nanti waktu kita potong menjadi mie nya nggak menyatu ataupun nggak lengket ya, biar mie nya berderai. Kita lakukan sampai merata, dan setelah rata baru kita akan menuju ke proses pemotongan. Sebelum kita potong, kalau Anda menemukan seperti ini ya, kurang rata di ujung lempengan, kita potong biar rata, karena nanti kalau nggak rata kita masukkan ke pemotong, nanti biasanya suka nyelip ya, ataupun macet mesinnya. Oke, sebelum kita menuju ke proses pemotongan, kita masukkan pesonya dulu atau peso pemotongnya. Kita kencangkan baut yang warna merah ini di kedua sisinya ya, kita kencangkan sampai mentok ya, biar nggak lepas waktu kita bikin mie nanti. Terus kita setel ketebalan dan ketipisan mie nya, terserah Anda mau tipis, mau tebal, atau sedang ya. Kalau saya suka yang sedang, jadi saya putar ke kiri seperti ini ya, ke kiri seperti ini. Sebelumnya kita mentokkan dulu ke kanan ya. Oke, dan saatnya kita masuk ke proses pemotongan. Kita hidupkan mesinnya, kita masukkan lempengannya, dan kita cetak menjadi mie. Lihat penampakan mie nya ya, sudah keluar. Dan ini dia mie nya, super kenyal, super elastis pokoknya ya, walaupun tanpa telur, tapi mie nya nggak kalah sama yang pakai telur ya. Silakan bisa Anda coba dan Anda praktekkan di rumah ya, dijamin mie nya super kenyal ini walaupun tanpa telur. Ini resep baru dari saya ya. Kalau yang dulu-dulu saya nggak pakai natrium benzoat,
Ini coba saya pakai natrium benzoat dan alhamdulillah mie-nya jadi sukses ya. Mie-nya pokoknya super kenyal, elastis nih ya. Kita pegang, kita genggam pun dia nggak akan nyatu dan nggak akan lengket ya, karena mie-nya elastis dan berderai. Oke, kita lakukan sampai selesai pemotongan mie-nya, baru nanti akan kita gulung-gulung dan siap kita masak menjadi aneka masakan mie ayam, mie pangsit, dan mie goreng juga bisa ya, pokoknya selera Anda. Oke, mie-nya sudah selesai kita potong dan sudah selesai juga ya kita bikin mie-nya dari proses pertama hingga akhirnya seperti ini ya. Penampakan mie-nya super elastis, super kenyal, dan nggak gampang putus ya. Tinggal kita potong-potong seperti ini. Kalau saya sukanya seperti ini ya, saya bikin 2 meter 2 meter ataupun 1 meter 1 meter sebelum kita gulung-gulung nanti ya. Tapi sebelum kita gulung, kita taruh di meja seperti ini, lalu nanti akan saya taburkan aci ya. Ini aci untuk tambahan ya, supaya memastikan nanti minyak ketika kita gulung itu nggak lengket ataupun nggak nyatu ya. Seperti ini ya, kita ratakan dan kita banting-banting seperti ini ataupun kita kerut-kerutkan seperti ini ya, biar acinya mudah merata ataupun biar rata ya. Setelah ini baru kita masuk ke proses penggulungan, dan setelah selesai proses penggulungan ataupun penimbangan baru siap dipasarkan ataupun siap dimasak ataupun dikonsumsi. Terserah Anda mau dibikin masakan apa, aneka mie pokoknya banyak ya, ada mie ayam, mie pangsit, bakso, mie goreng, mie rebus, dan lain-lain. Oke pemirsa ataupun sobat dapur di mana saja Anda berada, dan kayaknya sampai di sini dulu, cukup sekian dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Jika Anda suka silahkan tekan tombol like, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.